Selamat malam semuanya. Ya, hari ini kita nge-crack lagi, ngobrol relax di crack. Ya mungkin dari poster-poster yang sudah beredar, hari ini kita akan ngomongin tajuknya ini yang disusun teman-teman. Ini tajuknya seni di tepi reformasi. Mungkin sebelum nanti pembicara-pembicara kita ini sharing ya, cerita soal pengalaman, memori dan lain-lain, saya mungkin ngasih pengantar aja. Oh iya, saya Brito Wirajati hari ini diminta teman-teman untuk memoderatori pembicara-pembicara kita. Keren tuh. Nah, jadi karena momentum 25 tahun reformasi ini, terus sempat ngobrol sama teman-teman, kita mau ngomongin apa nih, nge-crack bulan ini. Jadi nge-crack karena agenda bulanan, kita punya keinginan untuk menjalankan itu tiap bulan rutin. Nah, agendanya kira-kira apa di momentum ini? Nah, kita kemudian ngobrol-ngobrol gitu, sampai pada kesepakatan bersama bahwa kita di 25 tahun ini tetap dikepung sama narasi-narasi yang mainstream, yang utama. Perkara kerja jaringan aktivisme, perkara politis, perkara kekerasan, orang hilang, dan lain-lain. Pada satu sisi bukan berarti itu semua tidak penting, cuman kita melihat ada peluang untuk di 25 tahun ini kita lebarkan spektrum pembicaraan soal reformasi, melihat narasi-narasi yang selama ini agaknya kurang atau belum punya ruang untuk dibagikan, untuk diobrolin bareng-bareng. Nah, kenapa tepian gitu? Perkaranya kan tepian itu kita posisikan sebagai penunjuk lokasi dan juga posisi. Jadi bisa saja nanti kita akan bicara soal narasi-narasi seputar reformasi yang lokasinya jauh dari pusat-pusat hiruk-pikuk itu, ataupun posisinya sebagai narasi, sebagai topik ya. Posisinya tidak berada pada kategori topik-topik yang sudah sering sekali dibicarakan dan digaungkan. Nah, kita mau lebarkan spektrum itu, kita mau lihat pengalaman, memori yang terkait dengan reformasi 98 tentunya, yang agak kurang punya kesempatan untuk muncul ke publik, atau belum punya kesempatan untuk muncul ke publik. Nah, hari ini sudah ada Mbak Teresia Sitompul, Kak Teresia Sitompul, dan Mas Geger. Keduanya nanti akan share soal memori, soal pengalaman terkait bagaimana kaitannya dengan reformasi 98. Beliau berdua ini akan jadi pemantik diskusi kita sebenarnya, sehingga sebenarnya ruang ini tidak dibuat untuk model ceramah, ada pembicara terus kemudian tanya jawab mendengarkan, tapi kita semua punya hak yang sama untuk ikut sama-sama diskusi, menyampaikan, atau mungkin teman-teman nanti mau share juga, itu sangat-sangat diperbolehkan. Ruang ini akan kita bikin serileks mungkin, senyaman mungkin. Nah, pantikan dari Mbak Tere dan Mas Geger nanti akan dikipasin, dibikin lebih besar lagi api pantikannya oleh Mas Aan. Jadi Crack juga sempat melakukan riset-riset kecil perkara arsip-arsip visual seputaran 98 yang punya narasi yang agak beda
yang belum sempat juga muncul ke permukaan. Jadi pada intinya apa yang mau kita bicarakan malam ini itu memperluas spektrum kita soal 98, narasi reformasi 98. Ya gayeng enggaknya nanti kita ngobrol kan berarti perkara bagaimana kita semua merasa punya kewajiban ikut ngomong kan, ikut berbagi kan kira-kira gitu. Nah oke, saya kira itu pengantar dari saya. Mungkin nanti kita bikin relax saja, nggak usah yang terlalu grogi ya Mas Gigir ya. Mas Gigir akhirnya bersepatu dan mandi malam ini untuk obrolan kita. Oke, mungkin kesempatan pertama saya urut aja. Saya akan mempersilakan Mbak Tere dulu untuk ya memantik diskusi kita Mbak Tere sebenarnya. Perkara di era-era itu, di sekitar itu. Memori apa yang kemudian tersimpan. Oh ya, satu lagi mungkin ke teman-teman semua juga. Kita akan coba melihat ini juga, para pembicara kita ini akan coba melihat itu juga. Dan kaitannya dengan produksi artefak visual ya, produksi seni visual, karya visual dan lain-lain. Nah kita akan coba lihat juga bagaimana kaitan antara memori-memori, pengalaman-pengalaman itu dengan proses produksi itu. Ya silakan Mbak Tere. Selamat malam, suaraku ya enak loh ya. Perkenalkan, nama saya Teresia, tapi biasa dipanggil Tere. Piye iki berita, aku ngomong apa? Oke, kok kamu lebih tahu ya? Saya mungkin mau bercerita ya di mana saya waktu di tahun 98 itu. Mungkin akan melihat sedikit sejarah ke belakang gitu. Sebelum saya akan membahas sedikit tentang karya saya juga, karena kebetulan saya juga diundang oleh Cemeti untuk meramaikan 25 tahun setelah reformasi. Tahun 98 tuh posisi saya itu kelas SMA kelas 2. Saya tinggal di kaki Gunung Welirang, bertepatan di Jawa Timur sebenarnya. Jadi di saat terjadinya hiruk pikuk yang di tahun itu ya terjadi ya, maksudnya ada kerusuhan dan sebagainya, mungkin tuh saya jauh dari situ, tapi mungkin lebih dekat di Surabaya. Jadi Surabaya itu adalah kota besar, karena hiruk pikuk itu terjadi di kota-kota besar setahu saya, karena informasi yang ada itu selalu kita hanya melihat TV dan mendengarkan radio saat itu. Di tahun 98 sewaktu sekolah biasanya nanti langsung gini, tahu nggak itu tadi di siaran, misalkan biasanya kalau di sekolah itu ada televisi yang satu di ruangan begitu ya. Jadi jika ada berita-berita apa gitu terkadang sampai kepada anak-anak di sekolah. Ya sempat ada ketakutan, sampai nggak ya ke tempat saya gitu. Meskipun itu sebenarnya sekolah saya itu letaknya dengan rumah itu sekitar 10 kilo. Jadi saya harus naik angkutan umum hingga sampai sekolah tersebut. Ya pasti ada saat itu, pasti ada ketakutan sampai nggak ya sampai sini, nanti gimana ya kalau ada kerusuhan dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya tidak hanya sedikit banget memori tentang 98 itu. Cuman yang saya rasakan sebenarnya adalah bagaimana saya dididik dan dihidupi oleh keluarga saya yang PNS pada saat itu. Nah, yang pasti keluarga PNS itu bapak saya kepala kehutanan di sana pada saat itu, kepala kehutanan. Jadi ada sesuatu yang melekat pada saya itu sebenarnya ada doktrinasi begitu. Yang kebetulan saya sebenarnya sekarang PNS seniman tapi PNS gimana ya itu ya? Seniman dari PNS. Di situ itu mungkin saya akan sedikit berbicara juga tentang kenapa karya saya. Nah, ini agak loncat-loncat sedikit ya, tapi saya coba untuk meruntut gitu.
kenapa karya saya sebenarnya imprinted itu sebenarnya karyanya sebenarnya kayak aku distempel. Kayak ada doktrin yang ada di kepala saya hingga pada saat ini, sampai sekarang. Jadi seperti pada karya saya yang ikan itu kan selalu bapak saya itu bilang harus makan ikan tuh agar pintar. Karena kita tinggal di gunung, jadi untuk mendapatkan ikan segar itu susah. Jadi gimana caranya makan ikan meskipun tuh makan ikan pindang yang sudah diawetkan atau diasinkan atau makan ikan asin. Itu selalu digaungkan. Satu lagi di samping karya saya ikan itu ada ini ya. Kalau teman-teman lihat pasti sudah tahu lah itu lambang dari salah satu partai politik yaitu Golkar. Yang selalu dibilang setiap ada pemilu, kita harus pilih Golkar karena Golkar yang kasih kita makan. Itu selalu terjadi. Nah, sebenarnya doktrin-doktrin itu dulu mungkin apa sih ini? Apa iya gitu doktrin itu? Apa memang bakal seperti itu? Dan rupanya singkat kata ya, di di eranya sekarang kok ya saya kebetulan sekarang ya PNS gitu. Rupanya doktrin itu masih ada dan yang sistem-sistem yang meskipun kalau PNS kan nggak boleh ya memihak parpol atau masuk di politik itu nggak boleh, tapi kan ada doktrin-doktrin sistem yang harus selalu ikuti gitu. Lalu makanya pada saat saya diundang menjadi seniman di 25 tahun setelah reformasi itu sebenarnya kebingungan. Saya dilema. Saya sebagai seniman terkadang ingin memprotes apa yang terjadi di 98 kok gini, ada ketakutan, ada sebagainya. Dan ingin mengeluarkan hal-hal yang mungkin yang sensitif ya. Tapi di sisi lain itu menjadi sangat sensitif bagi saya saat saya menjadi aparatur negara. Begitu. Jadi ya sempat kemarin mau membuat karya orang hilang lah, waduh ini sensitif sekali gitu ya. Meskipun hati kecil saya sebagai seniman itu berprosesnya pada karya tersebut ya kebingungan. Mau masukkan begitu tapi sensitif pada pekerjaan saya sekarang. Saya juga nggak tahu kenapa saya jadi PNS. Gitu sih. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara ini ya mengenai 25 tahun setelah reformasi itu ada perbedaan juga sih di dalam pekerjaan sebagai aparatur negara. Kalau saya dulu melihat pegawai bapak saya karena kepala jadi ada pegawai-pegawai. Jadi kalau mereka datang itu cuman yang penting ada koran, terus mereka duduk sambil menunggu waktu pulang langsung presensi. Dan presensinya masih cuma tanda tangan. Dan itu saya setelah jadi, kalau jadi PNS tuh kayak gini ya, gitu ya kan. Baca koran terus pulang. Gitu. Dulu itu, tapi rupanya sekarang saya mengalami ribet banget menjadi PNS kayaknya. Ya, syukur ya. Saya masuk kepada lubang yang mungkin saya nggak bisa keluar gitu. Kecuali ini ya, bisa keluar kalau kita membuat sebuah keributan gitu kalau di PNS itu. Jadi gitu sih sebenarnya sisi-sisi yang kalau dibilang tadi berita tentang tepian ya itu saya rasakan bahwa pasti satu ada ketakutan yang terjadi di belahan manapun karena ada sistem informasi di situ ada televisi. Tapi saya sendiri ketakutan sebenarnya pada diri saya sendiri gitu loh saat saya menjadi seniman terkadang ingin mengungkapkan hal yang sensitif tapi berbenturan dengan apa yang saya maukan salah satu profesi saya yang sekarang seperti itu sih. Jadi ya proses kemarin membuat karya ini ya agak susah gitu buat saya. Tapi akhirnya saya menemukan bahwa ya aku harus mengeluarkan apa sih yang dilematisnya itu malah yang harus dikeluarkan gitu sih. Masih kurang nggak aku ngomong? Lama. Boleh mau ditambahin? Jadi gitu sih mungkin nanti kalau misalnya bertanya atau sharing tentang hal-hal yang mungkin yang hampir sama gitu kita bisa ini sih mungkin tuh masih pengantar dulu kita bisa bicara lagi nanti. Oke, ya, makasih Mbak Tere. Ada yang menarik sebenarnya ketika dibuka Mbak Tere ya, karena akhirnya ada kata ketakutan
reformasi di tepian gitu. Ada kata ketakutan. Nah, ketakutan ini termasuk kata kunci yang ya dibilang jarang juga enggak, tapi jarang punya headlight, jarang dijadikan fokus untuk bicara soal reformasi. Dan perkara lagi ketika bicara soal seni visualnya ada dilema di situ dalam kondisi itu, dalam kondisi yang Mbak Tere sampaikan tadi. Nah, api pemantik diskusi yang sudah dimulai Mbak Tere ini harus kita bikin lebih besar lagi dengan ceritanya Mas Geger ini kayaknya. Mas Geger ini juga sebagai info nggak jauh beda juga, pernah PNS juga. Mantan PNS. Silakan Mas Geger. Kita masih on the way. Ya, terima kasih teman-teman, selamat malam semuanya. Nama saya Firmanto Budiarto, biasa dipanggil Geger. Ini suara saya udah bagus belum? Oh, bagus banget Mas, sudah jadi vokalis. Santai. Suatu saat saya mungkin ketika pertama kali kenalan dengan Mas Aan ya, di live patch itu sama Mas Dono juga kalau nggak salah keceplosan. Saya cerita, saya tuh punya file-file, bukan file sih, list foto demonstrasi 98 yang tidak pernah saya cetak. Terus ingin saya ingin saya scan karena saya ingin lihat hasilnya. Karena selama 25 tahun itu ternyata 25 tahun ya, saya juga baru sadar. 25 tahun ya. Ternyata sudah selama itu saya tidak pernah melihat sebagian besar hasil foto-foto tersebut. Hanya beberapa yang pernah dicetak. Itu pun karena permintaan. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Craig karena akhirnya karena permintaan Craig untuk ngobrol malam ini saya jadi nyeken film-film tersebut meskipun sebagian besar sudah dimakan jamur tapi beberapa masih bisa kita scan, tetap kita scan. Mbak Suksma, Mas Aan, terutama kepala bidang investigasi Mas Dono yang sudah membantu sambil bertanya-tanya, wah Mas ini apa ini? Seperti itu. Jadi iya, tahun 98 saya sudah menjadi mahasiswa. Posisinya juga sama seperti yang diceritakan Mbak Tere. Saya keluarga PNS juga, bapak saya PNS, ibu saya guru SD PNS. Kami juga makan dari Golkar. Iya, dan setiap kali pemilu selalu dicoblos nomor 2 kayak gitu. Dan selalu saya waktu itu memang salah satu karena kebetulan saya kuliah di ilmu politik juga. Jadi melihat perlawanan itu ada di nomor 3 waktu itu ya. Iya. Apa yang akan saya ceritakan ini lebih ke personal, lebih ke bersifat subjektif. Saya sebagai mahasiswa yang ya ini juga ceritanya nanti akan cerita spontan. Sebagai mahasiswa, kebetulan keluarga saya, bapak ibu saya itu punya usaha studio foto. Lebih tepatnya studio foto untuk KTP, administrasi kayak gitu ya, foto-foto ya, foto-foto pas foto. Karena rumah saya di Jalan Wates itu dekat dengan kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan ada banyak sekolah. Nah, antara Wirobrajan sampai Wates, bahkan sampai Purworejo itu bisa dihitung waktu itu studio foto. Tapi di kota Jogja ada banyak sekali. Ya, jadi dari Jalan Wirobrajan sampai Wates mungkin hanya tempat kami aja. Namanya Studio Fotolia, itu nama adik saya.
Jadi namanya pun terkesan desa kan, Studio Foto Lia. Ya, karena nama adik ya, nama adik saya Lia. Nggak pakai R, bukan kayak gini. Bukan, terlalu bagus itu. Ya, sebagai mahasiswa, karena saya juga sudah terbiasa memoto, tapi memang lebih ke foto tadi ya, foto pas foto. Ketika momen ini memang akhirnya bagi saya ini momen, ini konteks-konteks demonstrasi itu adalah peristiwa yang saya harus terlibat dalam arti karena ternyata saya suka demo ya. Sebagai mahasiswa waktu itu saya merasakan bahwa ya mau nggak mau saya ingin terlibat meskipun saya dibesarkan dengan naungan pohon beringin Golkar waktu itu, saya tetap berharap Soeharto turun dan saya ingin Golkar itu bubar memang. Itu harapan saya sebagai mahasiswa waktu itu. Demikian. Sudah, saya 95 Mbak. Umur saya sekarang 26 tahun. Tapi sudah 26 tahun berapa kali gitu ya. Nah, dari 97-98 sebenarnya teman-teman sudah mulai demonstrasi di Jogja itu sejak 96. Mulai ada namanya SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, yang pentolan-pentolannya seperti Andi Arief, Budiman Sujatmiko, yang kemudian nanti mereka akan menjadi PRD di kemudian harinya seperti itu. Saya untul aja ya, sekedar ikut karena itu tadi latar belakang terus terang keluarga saya PNS. Bapak saya selalu ngomong, kamu nggak usah ikut-ikutan demo ya. Oh enggak Pak, saya di depan maksudnya. Saya nggak ikutan. Termasuk jangan sampai ketahuan ini kamu tidak nyoblos Golkar, itu selalu juga muncul di keluarga saya gitu. Jadi memang kungkungan PNS kemudian partai itu menjadi memang satu rangkaian yang satu paket ya kayaknya. Nah kebetulan saya ikut jadi mahasiswa politik yang akhirnya belajar politik sehingga tahu memang kok gini ya, sehingga saya memutuskan untuk sering ikut demonstrasi, lebih ke seringnya karena memang asik sih, ya asik beneran, maksudnya adrenalin, bawa batu gitu-gitu. Setiap 3 hari sekali selalu terjadi demonstrasi yang bernuansa kekerasan, saya selalu datang yang hari ketiga. Yang hari kedua, ketiga mungkin saya lebih banyak motrek, tapi yang hari dengan sedikit kekerasan tadi mungkin saya lebih banyak ngantong batu gitu juga. Iya terus terang. Apalagi ya Mas? Jadi ada beberapa foto yang ngambil misalnya kayak ini. Kalau tadi dilihat judulnya kan seni di tepian reformasi. Kemudian akhirnya saya memilih foto-foto yang kira-kira ada nuansa seninya dari itu. Karena banner-banner ini pun saya kurang tahu ini yang bikin teman-teman dari sastra UGM atau sudah dengan teman-teman waktu itu belum ada taring padi ya, tapi teman-teman isi gampingan ya. Saya tidak tahu. Tapi sudah ada nuansa-nuansa semiotika yang dibawa dalam demonstrasi ini. Misalnya ini lambang Golkar yang dibalik, yang di atasnya kemudian caping, dan di bawahnya itu tulisannya nggak kelihatan karena ternyata jamur lebih artsy sesudahnya. Lebih artistik. Iya. With art by nature ini kayaknya. Kemudian ada gambar-gambar, misalnya ada ogoh-ogoh juga. Ya. Ini ogoh-ogoh yang kemudian ada fotonya Pak Harto kemudian dibakar ini di Balerum UGM. Ini salah satu, kalau nggak salah waktu itu
rapat akbar mahasiswa UGM atau apa kayak gitu, seperti itu. Biasanya kalau yang pusatnya di UGM, kemudian banyak dari kampus-kampus lain yang juga bergabung, jadi memang kayak menjadi tempat bersama kayak gitu. Nah, sudah kejadian ini, kemudian patung ini dibakar. Saya ingat kemudian ada salah satu mahasiswa sastra yang ditembak. Kalau nggak salah namanya Mbah Gati lah panggilannya. Itu ditembak pahannya kayak gitu. Sesudah kejadian ini di sekitar filsafat mungkin. Kemudian ya nggak ketahuan juga itu. Terus ya nanti ada mungkin bisa nah ini kira-kira di Kejayan, saya kurang tahu ini yang peristiwa tanggal 5 ataupun tanggal 8, karena ada 2 peristiwa demonstrasi yang diadakan oleh teman-teman, namanya Somasi, namanya pun keren, semiotis sekali, Somasi double S. Ketika demonstrasi di awal-awal itu selalu teman-teman berusaha tampil berdamai dengan aparat polisi kayak gitu, dan ini salah satu cara menyapa kan, meskipun di akhir-akhir selalu ada bentrok-bentrokan juga. Bahkan ada yang membagikan bendera juga. Ada nggak ya? Ya. Ini konteks teman-teman dari Solidamor, Solidaritas Timur Leste juga ikut bergerak di dalam demo-demo waktu itu, karena waktu itu 96 itu mulai ramai, 97, 98 teman-teman masih sering terlibat dengan di Yogyakarta, dan ada banyak sekali mahasiswa Timor Leste di Jogja sebenarnya. Ini masih sama yang tadi ya, yang berfoto Soeharto tadi dibakar. Nah di sini mulai muncul misalnya teman-teman dari ISI itu juga, misalnya yang saya kenal waktu itu Mas Gus Indarto, dia biasanya sering tampil dengan pakaian juru parkir kayak gitu, warnanya oranye, terus mereka orasinya paling beda sendiri karena lucu ya. Iya. Gitu. Ini ogo-ogo yang dibawa dari UGM ke UMY. Waktu itu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta masih punya universitas di Wirobrajan, jadi di Gampingan, dekat sekali dengan isi Gampingan. Jadi 2 kampus ini sebenarnya juga menjadi poin ya. Sebelum akhirnya sepertinya pemerintah di Jogja kemudian menyadari kantong-kantong kampus yang berada di kota, di tengah kota itu membahayakan dalam tanda kutip, sehingga harus dipinggirkan. Jadi kenapa dipindah ke ring road di luar, jauh dari pusat-pusat kota? Saya pikir karena setiap kali demonstrasi mereka pusatnya selalu Gajah Mada, UMY, IAIN, kayak gitu, selalu di pusat kota. Kira-kira demikian. Mungkin bisa tanya gubernur. Ini ketika tahun 98 ada tanggal 20 Mei itu ada Pisowanan Ageng Masa Rakyat Yogyakarta, di mana mahasiswa hampir seluruh Yogyakarta, mahasiswa, kemudian warga masyarakat itu melakukan long march yang nggak begitu jauh dari UGM ke alun-alun kota, kemudian masuk ke keraton. Yang menarik adalah masyarakat juga ikut berbagi. Ini mereka ada yang menawarkan kayak roti tawar ke para peserta demonstrasi ya. Itu semangka, bunga-bunga kayak gitu. Ini kemungkinan kejadian di Kejayan ya, ada tulisan Soeharto harus diadili rakyat. Ini ketika saya nggak tahu ya, ini apakah warga masyarakat ataukah warga bukan masyarakat yang ikut demonstrasi, artinya penyelusup kan ada juga. Tidak kelihatan, tapi memang momennya saya ingin mengambil foto tulisan ini sebenarnya.
ini yang menarik karena traffic light-nya sampai bisa mengkelung gitu loh, meleyot ke bawah. Saya nggak tahu itu bagaimana caranya, tapi ini salah satu yang menarik. Dan kebetulan ada redaksional dari majalah Forum yang awas penculikan, memang waktu itu terjadi banyak sekali penculikan. Ini kejadian kalau tidak salah sesudah 8 Mei di Kejayan. Jadi ini tanggal 9 pasti saya ngambilnya. Sudah ada kejayaan kelabu itu sampai awalnya dari sini. Tahun berapa Mas? Tahun 1998. Iya. Kemudian ini ketika Pisowanan Agung tanggal 20 Mei itu, ketika masyarakat, mahasiswa, anak-anak, bahkan ada anak-anak ini pelajar, mahasiswa banyak sekali yang mungkin kalau bisa di zoom itu kelihatan anak-anak. Iya, ini tumpah ruah, memang banyak sekali waktu itu tanggal 20. Jadi ada Sultan, ada beberapa tokoh yang jalan kaki dari UGM sampai ke alun-alun, yang masyarakat kemudian ada yang membagikan makanan, minuman. Terus yang salah satu ada tulisan di atas itu, dukung reformasi tanpa kekerasan. Kira-kira kayaknya kayak gitu ya Mas, karena kami mengira-ira sama Mas Dono sambil nyeken itu, mungkin oleh gerakan masyarakat Yogyakarta Cinta Damai atau apa kalau nggak salah itu. Ini spanduknya SPI, Serikat Pengamen Indonesia. Jadi memang sudah lama sekali. Mungkin. Ya. Tapi sampahnya memang banyak ya. Mungkin bisa yang lanjut. Nah, ini ada yang menarik. Ayo apa? Ada helikopter satu. Dan ada teman satu pengunjung yang mengacungkan jari tengah ke helikopter. Tapi ini satu momen-momen yang lucu sebenarnya. Ini di Gampingan. Ya. Iya. Mungkin bisa lanjut Mas. Ada salah satu juga yang menarik. Kalau teman-teman masih bisa mengira, ini di 0 km Yogyakarta siap jadi ibu kota Indonesia. Ada tulisannya. Ya. Jadi sebenarnya ini ada banyak sekali waktu itu yang tempat ini juga diduduki oleh banyak demonstran. 0 km menjadi salah satu poin. Nah, ini salah satu yang menarik dan lucu, semiotis Mas Wiranto. Selain tadi ada ya di UMY ya, mungkin bisa di zoom. Dipersembahkan oleh Mas Wiranto. Isi Love UMY. Mas Wiranto itu kepanjangan dari Masyarakat Wiro Brajan Anti Soeharto. Ini masuk sekali karena waktu itu kan memang Pak Wiranto juga menjadi salah satu tokoh kunci di 98 ya. Tapi waktu itu kalau apa ini kok Pak Wiranto ini? Ternyata Masyarakat Wiro Brajan Anti Soeharto. Ini hal-hal yang lucu terjadi, yang mungkin dibawa oleh teman-teman ISI. Jadi ada hal yang menarik ya, di konteks itu. Mas silakan. Nah, tahun 98 dan ini tahun 99 ketika Romo Mangun itu meninggal dunia. Salah satu yang menarik adalah ketika Romo Mangun meninggal itu seperti momen reuni para aktivis 98, karena tahun 99 itu sudah selesai reformasinya, tetapi
mungkin masih berjalan, dan teman-teman yang pengiring melayat Rawamangun itu ada banyak sekali seperti kala demonstrasi, dan waktu itu pun rasanya layatan itu pun mencekam gitu loh, karena seolah-olah kok layat aja di inteli gitu loh. Ada rasa-rasa, masih ada rasa itu waktu itu. Sudah ya Mas ya. Ya kira-kira demikian teman-teman, salah satu yang mungkin bisa terselamatkan dari 25 tahun ini dari film-film yang kebetulan masih tersimpan. Terima kasih untuk sementara. Makasih Mas Figir. Menarik ya, ada satu narasi yang sebenarnya memang selama ini kurang punya tempat ya, soal 8 Mei di Kejayan, di Jogja ya. Kejadian Kelabu itu ya. Karena kemudian ada satu jalan di dekat kampus Santa Dharma itu dinamai Jalan Moses Gatot Kaca gitu. Nah, Jalan Moses Gatot Kaca ini korban kejadian Kelabu 8 Mei 98. Satu narasi yang jarang juga itu muncul. Karena perkara saya kira perkara tepian itu tadi. Ada juga soal Pisauwanan Ageng, bahwa Pisauwanan Ageng itu 20 Mei dan tepat 1 hari setelah itu Soeharto turun di 21 Mei. Nah, itu perlu bisa didalami lagi itu, kira-kira ada apa di situ. Dan perkara tadi banner Jogja siap jadi ibu kota itu, saya sempat ngobrol sama Mas Aan pas lihat foto itu. Jogja siap jadi ibu kota lagi. Gitu kira-kira. Lagi. Nah, itu kira-kira yang menarik, yang bisa membuka spektrum kita dari pengalaman Mas Geger mendokumentasikan, dan juga ikut akhirnya terlibat dalam gerakan Gerbong 98. Api diskusi ini mungkin sudah makin besar ya, tapi kita akan tambah besar lagi supaya kita kebakaran dengan penyampaian dari yang ini akan diwakili Mas Aan ya, akan menyampaikan hasil riset visualnya tentang perkara narasi-narasi di sekitar 98. Silakan Mas Aan. Gimana operator? Belum siap? Oke. Kalau teman-teman sudah punya pertanyaan-pertanyaan, kita tahan sedikit lagi karena ini akan spontan. Uhuy. Oke, Mas Dono sedang mencoba. Oke, terima kasih waktu dan tempatnya. Saya juga anak PNS sama kayak dua di sebelah saya. Kayaknya PNS ini ya. Jangan di depan ini PNS semua nih. Iya, tapi saya bukan PNS. Saya pernah mau mendaftar PNS, tapi saya anak PNS. Tapi bedanya adalah kalau mereka nggak boleh demo, saya nggak dibolehin, nggak dilarang, nggak dibolehin gitu. Jadi ya karena saya kan lahir di era setelah reformasi, jadi kayaknya demo udah kayak kacang goreng ya. Ya hampir tiap hari kita bisa nemuin demo. Jadi saya nggak dilarang waktu itu. Bukan yang itu dong. Iya itu. Kayaknya itu. Oke, ini sebenarnya satu project crack yang sedang diproses, dan kebetulan kami mengumpulkan, mencari dan membacanya secara visual tentang iklan-iklan yang ada di media massa, dan media massa ini tentu terbatas.
nggak semua, saya hanya mengambil dari mungkin 2 atau 3 ya majalah, yaitu Femina sama Gatra. Gatra ini kalau teman-teman ingat gantinya Tempo versi pemerintah ya, setelah Tempo di beredar 96. Nah, kenapa kita melihat iklan? Bagi kami setelah ngobrol-ngobrol ini bisa masuk kategori tepian, karena dia mungkin nggak selalu ngomongin soal reformasi, tapi dia ada apa ya, mengasosiasikan gitu, berasosiasi pada isu-isu yang sedang terjadi. Oke, mungkin ada beberapa yang bisa kita baca bersama sebenarnya. Bagaimana iklan-iklan ya, namanya iklan adalah sesuatu media yang membuat seseorang mengkonsumsi sesuatu gitu, atau mengkampanyekan sesuatu agar orang berubah pikiran. Nah, kalau kampanye di jalanan, mungkin kampanyenya adalah aspirasinya gitu. Itu pakai papan aspirasi yang mendesak Soeharto. Ini semua saya ambil dari 98 ya. Dan kira-kira di bulan Mei, Juni sampai Agustus. Kalau kita lihat sebenarnya lucu sih, bahwa iklan-iklan ini justru tidak membicarakan soal reformasi secara langsung, tapi dia yang selalu dibicarakan atau selalu diulang, yang direpetisi dalam iklan-iklan ini adalah soal krisis moneter. Nah, krisis moneter, kalau menurut anak kecil ini, Mama, krisis moneter apa? Nah, menurut saya ini menarik karena krisis dalam perbincangan 98 ini kita selalu bicara pada momen di mana 98 meletus gitu. Tapi kita sering lupa bahwa kelas menengah yang mengkonsumsi iklan-iklan ini, karena ini majalah, itu sebenarnya tidak semua menginginkan atau turut andil dalam satu gerakan reformasi ya. Misalnya ini ya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat ada banyak kategori di antara kelas menengah yang sering diomongkan mereka progresif, ternyata enggak juga. Mereka adalah konsumen dari barang-barang ini gitu. Dan di sini sebenarnya hampir semua iklan itu ngomong gini ya. Walaupun krisis, walaupun kamu nggak punya duit, belilah produk kami, gitu kan intinya. Nah, ini kan sangat berbeda dengan ini. Lihat dan tanggal di atas, file name-nya apa? Ke atas. Mungkin ini mana tuh? 98 Mei ini. Ini Mei. Itu kan sangat berbeda dengan apa yang tadi dituliskan misalnya di arsip-arsipnya Mas Geger ya. Apa tadi? Soeharto harus diadili oleh rakyat gitu. Ini enggak. Krisis moneter apa sih, Mak? Gitu. Oke, lanjut. Nah, ada yang menarik juga sebenarnya di sini, iklan-iklan ini ya. Yang ini aku nggak tahu apakah ini gagasan untuk merespon itu gitu. Setelah Orde Baru tumbang gitu. Ini Agustus 98. Tapi ini menarik karena waktu itu ada narasi ini gitu di pasca 98 gitu. Ketika terjadi gejolak politik yang besar gitu, Soeharto turun, 3 bulan setelahnya tuh ada wacana ini di Femina. Untuk teman-teman yang mungkin tidak terlalu dekat dengan majalah Femina, ini majalah fashion sebenarnya, majalah style gitu. Tapi dia bisa gitu. Tapi dia juga mengupayakan atau membicarakan soal wacana ini gitu, partai gitu. Sampai sekarang kayaknya kita lupa atau nggak tahu sejauh mana ini, nanti kita bisa cek juga ya, sejauh mana
wanita-wanita ini atau hari ini berkeinginan untuk membuat partai, atau sebenarnya ada nggak sih gerakan-gerakan perempuan pada 98 yang mulai membicarakan soal atau mengupayakan satu gerakan partai gitu. Nah, ini juga sama sebenarnya, kalau kita baca gitu ada yang suka bertemu berkenalan dengan kawan-kawan baru yang cocok dan menyenangkan, segeralah bergabung dengan kami melalui hubungan percakapan internasional. Temui kawan-kawan baru Anda dari Asia, Amerika, dan Eropa sekarang juga. Nah, membayangkan ini di tengah-tengah krisis itu menurutku cukup sulit ya. Tapi imajinasi untuk melakukan perjumpaan transnasional atau imajinasi kosmopolit itu tetap diupayakan mesti kondisi krisis itu terjadi gitu. Situasi krisis itu tidak mengubah atau meredam keinginan orang-orang untuk mengkampanyekan hal-hal ini, misalnya itu ya. Oke, lanjut Mas Bima. Nah, ini sama sebenarnya kayak tadi, krisis gitu ya. Ini sebenarnya gimana Indonesia bisa bangkit dari krisis gitu. Kalau kita baca di beberapa artikel-artikel sebelumnya di di majalah ini gitu. Mereka justru kalau ada satu jalan yang bernama reformasi, turunkan Soeharto maka krisis itu nggak ada, justru nggak di sini gitu. Ini justru sebaliknya, ya kamu ini peluang kamu untuk berinvestasi, peluang kamu untuk menanam modal gitu. Ya lanjutkan. Ini juga banyak ditemui sebenarnya. Ini bagaimana iklan-iklan soal laki-laki yang tampak gagah dengan rokok ini mungkin masih berjalan sampai sekarang gitu. Dan nanti kita akan menemukan bagaimana kreteknya lelaki yang lain ya. Lelaki punya selera itu. Sampurna nggak? Sampurna udah sempurna. Nah, itu iklan. Itu iklan. Ya ini muncul dari ini dinas penyuluhan narkoba ya. Ya, kita juga perlu mengingat juga, aku baru begitu melihat ini baru sadar bahwa generasi 90 itu sebenarnya generasi yang hancur gitu ya. Disebut-sebut oleh pemerintah waktu itu hancur karena narkoba gitu. Dulu banyak sekali iklan-iklan layanan pemerintah misalnya dalam bentuk video ataupun audio visual gitu. Bahwa narkoba ini turut sebenarnya hadir di era itu ya. Saya nggak tahu apakah kemudian konteks ini bisa ditarik sampai ke kondisi krisis gitu, krisis secara ekonomi atau krisis anak muda yang ogah-ogahan bekerja karena terlalu banyak konsumsi narkoba. Narkobanya apa? Nah, itu misalnya. Pulpen. Nah, kita sebenarnya ini hanya, saya nggak membahas ini terlalu jauh karena ini beda dengan proyek kami, tapi ini hanya semacam kita ingin memaparkan data-data ini secara sekilas gitu. Barangkali bisa dipercakapkan lebih jauh. Lanjut. Oke, ini muncul lagi. Tadi ada pria kretek, ini sekarang pria sejati sosok seperti apa dia? Jadi pria sejati itu sebenarnya siapa gitu? Siapa? Ini menarik juga yang dari Cigi. Di saat krisis pria sejati tetap optimis bersama Cigi gitu. Kenapa yang harus makan laki-laki gitu? Yang harus mengkonsumsi laki-laki? Apakah semua yang sejati hanya pria? Oke, lanjut.
ini seperti tadi yang saya bicarakan di awal, bahwa kartu kredit itu sebenarnya kita ingat juga waktu itu adalah momen-momen di mana bank-bank daerah, bank-bank lokal itu pada kemudian hari merger besar-besaran, melakukan valuasi besar-besaran, mereka merger sehingga untuk apa? Untuk mengamankan uang kan sebenarnya, agar mereka nggak bangkrut. Dan ini adalah cara untuk mereka, salah satu langkah untuk membuat ekonomi pulih, untuk dimergerkan, dibuat sistem dikampanyekan atau dikenalkan kartu-kartu kredit yang saya pakai. Ini jadikan diri Anda bagian dari masa depan nikel. Ini aku waktu melihat beberapa sebenarnya jujur aja rada gini juga ya gitu. Bahwa orang benar di jalanan orang berteriak-teriak soal reformasi, turunkan Soeharto dengan segala tuntutannya. Tapi di sisi lain apa kita sebutnya ya, oligark ini tambang ini mereka terus mengkampanyekan bagaimana uang mereka nggak habis gitu. Aku teringat sebenarnya ketika pandemi ya, ketika orang narasi investasi itu juga banyak, narasi investasi untuk mengamankan kehidupan masa depan gitu. Ini kan sebenarnya isu yang buat saya pribadi dekat gitu, karena kita membayangkan akan hidup di kemudian hari kalau ini krisis terus, kita nggak punya asuransi, kita nggak punya tabungan, apalagi pekerja-pekerja kelas menengah hari ini yang kerjanya serabutan, rentan dan freelance kebanyakan, maka investasi ini kan sebenarnya banyak ya. Nah di sini sebenarnya juga sama gitu, kondisi-kondisi krisis itu memaksa orang gitu, untuk memberikan sedikit uangnya, kekayaan ekonominya untuk melakukan investasi agar mereka bisa hidup lebih lanjut. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bisnis-bisnis nikel ini kan yang sebenarnya sampai hari ini tetap berjalan dan kita kita cukup punya masalah dengan tambang-tambang ini karena biasanya sering terjadi pelanggaran kemanusiaan misalnya. Ini juga bagaimana rokok-rokok tadi ini memang dibuat untuk laki-laki gitu ya, untuk pria sejati gitu, untuk menyatakan kalau dia seorang pria sejati dan perempuan yang di bawah ini agar mereka bisa digandeng gitu kan. Kira-kira cerita iklan ini secara sederhana demikianlah. Pokoknya lah. Ini juga sama. Biar dunia yang menanggung keluarga Anda. Ini semacam investasi macam itu ya. Oh, ini Sekarang mungkin namanya ya asuransi. Ini mungkin ada hubungannya sama Bank Mega gitu ya. Asuransi. Ada perusahaannya Aksa Group. sekarang ya masih Aksa ya? Tapi jelek banget itu. Aksa Group. Klaimnya susah itu tapi. Pernah pengalaman ya? Ternyata ada. Oh sempat. Oh tadi sempat. Oke. Terlalu banyak potongan. Udah tak ambil ya. Udah lama banget. Sakit hati. Ini juga sama, ini iklan dari ini ya, BUMN kayaknya ini. Jadi di masa krisis ini kalian hemat-hematlah pakai energi gitu. Kalian hemat-hematlah, jangan boros lah intinya agar kalian bisa keluar dari krisis ini gitu. Jadi iklan-iklan ini sebenarnya nggak membawa kita untuk kenapa ada krisis atau gimana gimana krisis itu terjadi gitu, tapi kalian harus ngirit gitu. Intinya si konsumen ini selalu diposisikan, udah kamu jangan terlalu banyak berpikir, yang penting kamu ngirit aja, kita bisa keluar kok dari masa krisis gitu. Itulah kira-kira. Lanjut.
Ini juga sama, ini dari iklan ya. Ini juga lucu nih, orang lagi nggak punya duit tapi disuruh iklan ya. Nah, ini menarik ini. Orang nggak punya duit, tadi ada tarikannya, ada investasi, ada apa namanya, narkoba lain-lain gitu ya. Ada hemat gitu. Ini justru beriklan gitu. Disuruh iklan. Ya, ini bisnis Indonesia ini. Korea ini masih ada ini sampai sekarang. Nah kalau ini adalah, ini sama sebenarnya. Ini sebenarnya pengen ngomongin produktivitas gitu. Di kondisi krisis ini, kunci untuk keluar adalah produktivitas kalian. Belilah printer agar kalian lebih produktif sehingga kalian bisa keluar dari krisis ini. Kalian bisa mendapatkan uang dan bisa keluar dari krisis ini. Nah, ini kan benda-benda ini sangat jauh ya dari kita, di tahun itu ya. Bapak saya sebagai PNS tuh nggak kenal alat ini. Mesin ketik masih kita. Iya, masih mesin ketik. Tapi ini udah coba gimana teknologi itu dibuat biar kamu lebih cepat, lebih produktif gitu. Udah printer tahun 98 ya. Dan kesempatannya cuma terbatas lagi. Oke. Udah ya, masih ada lagi? Oke, terbang jauh mulai dari USS 599 dan bermalam di Hong Kong gratis. Wah gimana tuh ya? Bermalam di Hong Kong gratis tapi harus ngeluarin duit segitu kan, lucu ya. Dulu berapa ya dirupiahkan ya itu ya? Wah, zaman itu Indonesia apa namanya, mata uangnya turun drastis ya. Pasar mata uang Indonesia nggak ada harganya di tatapan dunia. Ini sama. Aku nggak tahu apakah orang-orang ini masih ada, coba di zoom down. Apakah orang-orang ini masih berjaya dengan perusahaannya? Ini. Mereka udah tua sekarang mungkin udah anaknya. Ya, anak cucunya mungkin punya perusahaan. Hermawan Kertajaya masih hidup ya? Masih coy. Dan masih berjaya. Dia masih berjaya itu. Masih berjaya gitu. Nah ini menurutku berkat adanya orang-orang yang mau berinvestasi di masa itu ya, salah satunya ya. Di masa krisis orang-orang berinvestasi sehingga orang-orang ini bisa hidup ya dan mengamankan kekayaannya. Ya tuh 400.000 per orang. Kiat-kiat agar kalian bisa kaya raya. Ini menarik sebenarnya. 1 juta itu udah kaya. Tahun segitu 1 juta. Saya kayaknya waktu 98 tuh uang sakunya 100 rupiah ya. Iya. Berapa? Enggak, keluarga saya 500. Pokoknya permen masih 25 perak ya. Oke, ya ini di tengah-tengah ini juga ada campaign yang cukup religius ya. Aku nggak tahu hubungannya di mana. Tapi ini dilakukan oleh Republika dan saya pikir masuk akal karena Republika memang salah satu media yang Itu 666 loh itu. Jangan di-rotate tuh. Please don't rotate. Jadi 666. Ya, ini menarik karena di tengah-tengah krisis orang masih apa itu, aku membayangkan krisis hebat banget ya, masih mau mendonasikan, iya masih mau berpikir tentang surga gitu ya. Itu menarik sekali buat saya. Ada surga di tengah krisis gitu. Dan ya terlepas dari itu ya, saya kira iklan-iklan macam ini kita bisa temui sampai sekarang gitu. Oke, mungkin itu saja. Poinnya adalah saya ingin bahwa ada kehidupan lain di reformasi yang mengaspirasikan sesuatu tanpa menggulingkan kekuasaan Orde Baru atau Soeharto. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Mas An. Ya, menarik ya dari apa yang dilakukan Craig. Ternyata ada beberapa narasi yang selama ini mungkin luput
narasi soal kejantanan tadi yang berkali-kali muncul dalam iklan-iklan itu, iklan rokok itu, terus narasi kebangkitan ekonomi mungkin ya. Di tengah-tengah itu kemudian ada pihak-pihak yang berpikir untuk kita harus segera bangkit gitu ya. Nah, dan narasi penghematan juga ada tadi, ya, narasi penghematan itu. Yang menarik tadi soal madat tadi narkoba, karena bertepatan kayaknya di era-era akhir 90 itu baru diketok undang-undang narkoba itu, yang awalnya masih legal, kemudian di akhir-akhir itu menjadi ilegal, gitu, bisa ditindak secara hukum. Nah, saya sebenarnya menarik tadi soal harga lama tadi di iklan yang pertama. Nah, itu. Ada label harga lama di situ. Ini memanggil ingatan saya soal ketika 98 saya di Jakarta, setiap taksi itu dikasih label tarif lama. Nah, ini bisa berkaitan dengan tuntutan harga rendah itu tadi, lower price tadi yang ada di foto-foto Mas Geger itu. Nah, itu saya kira jadi ada banyak narasi ya, termasuk narasi peluang di mana peluang pengusaha-pengusaha, peluang ekonomi itu muncul sebenarnya di 98. Oke, sepertinya paparan Mas Aan cukup sangat membuat semakin besar ini ya, pantikan api diskusi kita malam ini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, maka sampailah kita ke depan pintu gerbang termin pertama. Pertanyaan, saya buka buat 3 orang yang mau share, mau diskusi, mau bicara sesuatu soal narasi-narasi ini, silakan. Oke, Bang Arab satu. Ada lagi? Yang lain mungkin? Yang mau berbagi pengalamannya? Tidak ada masalah, karena malam ini kita mau lebarkan spektrum itu, spektrum kita soal narasi soal apa. Jadi tidak ada yang tidak penting malam ini, semua bisa dibagi. Kira-kira gitu ya. Ayo, silakan Bang. Kita sambil menunggu. Saya nggak tahu apa urgensinya membahas 98, karena menurut saya itu nggak ada bedanya dengan kita membahas 66. Oke. Iya. 66 itu perubahan ideologis dari sosialisme menjadi kapitalisme, dan itu hanya berlangsung 8 tahun. Jadi bisa dibilang kemesraan antara mahasiswa dengan militer waktu itu hanya berlangsung 8 tahun, karena tahun 74 investasi masuk lewat malari, kalau di gerakan mahasiswa itu namanya modal asing ya? Modal asing ketika Koitan Tanaka datang ke Indonesia, dan itu menjadi ribut. 98 menurutku itu hanya satu perubahan dari kapitalisme liberal menuju kapitalisme lanjut. Kita punya kebebasan politik, tapi kita tidak punya kebebasan ekonomi, kayak gitu. Katakanlah seperti itu. Kenapa misalnya situasinya nyaris hampir sama, kecuali dalam konteks kebebasan politik. Waktu Orde Baru kita punya kebebasan politik, tidak cuma 3 partai. Tapi pada saat reformasi kita punya multi partai, kayak gitu. Nah, itu kebebasan politik, tapi kita tidak punya yang namanya kebebasan ekonomi, kayak gitu. Buat saya 98 itu traumatis dalam pengertian gini. Saya tidak punya memori seperti teman-teman yang sudah remaja pada masa itu. Waktu 98 itu saya masih SD, muka tua yo. Tapi enggak, waktu 98 itu masih SD, dan kita cuma teriak, reformasi, dan kepala sekolah saya waktu itu masuk ke kelas dan jelasin macam-macam gitu. Jelasinnya itu, wah, aku tuh empati sama tentara, minta air ternyata dikasih air kencing. Itu hal yang paling kuingat waktu itu. Selebihnya adalah mahasiswa demo dan tulis di sininya reformasi, kayak gitu. Nah, nanti pada saat kuliah baru ketemu misalnya, ternyata kayak gini kejadiannya, dan itu doktrinasi juga, kayak gitu. Tapi aku nggak merasa itu punya efek signifikan pada kehidupan kita sekarang, kayak gitu.
Karena oke lah, kita punya kebebasan politik, tapi kebebasan ekonominya di mana? Kebebasan pendidikannya di mana? Dan hal lain di mana? Meskipun ada kebebasan politik, censorship masih ada dan sebagainya kayak gitu. Saya secara pribadi masih mengalami ketika tahun 2005 misalnya. Itu sama persis dengan hampir yang dirasakan teman-teman angkatan 66 kayak gitu. Tahun 66 banyak mahasiswa yang menjadi lokomotif gerakan pada saat itu tapi menjadi politisi. Akbar Tanjung misalnya. Di 98 banyak mahasiswa yang menjadi korlap kayak gitu, taruhlah kayak gitu. Tahun 98 tapi jadinya adalah aktivis partai. Misalnya Rama Pratama di PKS, terus siapa di mana kayak gitu. Itu semua sama persis kondisinya, itu nggak ada bedanya sama sekali, itu hanya peralihan. Apalagi tajuknya adalah reformasi. Itu kan hanya mengubah siapa yang di sini, siapa yang di sini, siapa yang di sini. Kalau mengubah siapa yang di sini, siapa yang di sini, siapa yang di sini, itu sama halnya dengan memenggal kepala Rajato. Kau bisa membunuh rajanya, tapi kau nggak bisa merubah sistem sosialnya. Itulah yang kita sebut sebagai oligarki. Kayak gitu. Oke, ada perubahan politik, tapi nggak ada perubahan di sistem yang lain karena semuanya sama. Itu hampir sama persis dengan 66. Nah, pertanyaan saya, kenapa ini begitu urgent setelah 25 tahun kayak gitu? Kalau saya secara pribadi sih itu mengalami beberapa kali, peringatan 10 tahun reformasi, peringatan 20 tahun reformasi, peringatan sekian kali reformasi, padahal nggak ada yang begitu spesial di situ, kecuali perubahan politik, tapi person-personnya itu sama kayak gitu. Itu hampir nggak ada perubahan. Ketika kau melakukan protes di masa sekarang itu pasti kau akan ditangkap. Ada temanku yang melakukan protes di Makassar kayak gitu, itu tiba-tiba ditabrak mobil gitu kan. Nah, itu sama aja dengan sensor dengan cara yang lain kayak gitu. Itu cara dengan membungkam dengan cara yang lain, dengan jalur yang lebih legal kayak gitu. Jadi kau membunuh dengan cara yang legal. Itu banyak banget yang terjadi dengan hal seperti itu. Jadi nyaris tidak ada perubahan. Nah, kenapa kita selalu punya euforia ke situ? Apakah hanya karena seniman-seniman yang mapan saat ini misalnya secara nama banyak mengangkat karya-karya seputar itu? Atau misalnya apakah karena pada zaman itu banyak statement yang muncul kayak gitu? Menurutku itu nonsens. Karena apa hasilnya dari statementnya? Kalau bicara soal data, di lorong itu direkturnya itu risetnya tentang statement entah lewat pernyataan sikap atau orasi dari seniman, dari aktivis pada zaman 98. Ketika aku baca itu semua itu nggak ada bedanya kayak gitu. Itulah kenapa misalnya ketika sampai di Aan bilang ini masih ada kok yang kayak gini, karena tampiasnya itu dari kapitalisme liberal menuju ke kapitalisme lanjut, itu nggak ada hubungannya sama itu disisir semua. Itu semua pasti selesai di situ. Kita selesai di pembicaraan tentang ekonomi, tapi nggak selesai di pembicaraan tentang politik, struktur sosial masyarakat, apa dan sebagainya. Ya saya juga merasakan ketika misalnya Golkar harus dicoblos, apalah sebagainya, kita harus datang ke kampanyenya, di mana ada Rumah Irama di situ, ada siapa di situ, Elvi Sukesi dan sebagainya, itu kita datang semua di situ. Akan tetapi kan pasca reformasi itu kan efeknya nggak seberapa. Karena pada akhirnya partai politik yang melakukan kampanye juga mengimitasi apa yang dilakukan oleh Orde Baru kayak gitu. Kalau dulu itu cuma sedikit, sekarang itu banyak kayak gitu. Jadi menurutku urgensinya kita bahas reformasi itu apa? Karena nggak ada. Kalau aku secara pribadi kayak gitu. Trauma aku cuma itu, waktu mahasiswa baru dicekoki film tentang 98, cuma itu aja. Selebihnya nggak ada, karena aku nggak mengalami langsung. Oke, thank you. Sepertinya apa yang dilempar Bang Arham ini bisa direspon oleh kita semua. Kira-kira gitu ya. Mungkin ada teman-teman, jadi ada poin seperti yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bang Arham ini, ada poin bahwa atas apa yang kita peringati hari ini setelah 25 tahun. Apa yang mau kita peringati? Karena pada satu tataran narasi yang muncul dari 98 itu
trauma. Kira-kira gitu. Perkara ekonomi kita selesai, karena itu sisir habis tadi, sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Haram. Sehingga pertanyaannya menjadi itu, apa yang kita peringati setelah 25 tahun ini. Kebetulan saya juga merasakan perayaan 10 tahun, perayaan 20 tahun. Dan habis juga siku dan tangan-tangan saya nahan batonnya polisi-polisi itu. Lantas apa yang kita peringati dari hari ini? Silakan, Mas Geger mungkin mau menanggapi. Saya sedikit merespon. Boleh siapa aja, silakan yang lain. Habis lain bergantian. Bagaimanapun ini personal ya. Saya tidak pernah merasa atau memang saya nggak pernah merayakan reformasi. Kenapa? Karena pun saya merasakan yang ditanyakan teman-teman. Bagi saya reformasi itu bullshit. Kemarin ketika membuka scan itu, kemudian saya pilih salah satu yang saya upload di Instagram saya kemarin. Memang kebetulan itu teman-teman saya di Mapasada, salah satu sudah meninggal. Di situ saya hanya tulis, "This is how then we lost and been betrayed." Saya kasih statement itu karena itulah yang saya rasakan. Seperti tadi yang saya curhat juga sama Mas Brito sore ini, Mas, aku tuh memang pengen Soeharto turun. Iya, itu penting. Kemudian aku berharap, kenapa? Golkar itu bubar, karena itulah mesin politiknya. Tapi ternyata itu gagal, kita nggak bisa. Ya udah, sampai di situ saja. Sebelumnya saya cerita juga sharing dengan Arlingga Alam, Mas Dono ketika di IFA. Sehingga bagaimana kemudian, kalau bagi saya reformasi gagal, bagi saya ya, mungkin bagi yang lain enggak. Sehingga kenapa saya merujuk civil society itu perlu menjadi mandiri. Masyarakat sipil itu harus mandiri. Kenapa? Karena saya tidak percaya politik, saya belajar politik. Politik atau partai yang bagus itu saya adalah partai yang menang pemilu lalu membubarkan diri. Negara yang baik adalah negara yang bisa membuat masyarakatnya itu mandiri, bebas, tanpa tergantung dengan pemerintah. Artinya memang harus mandiri. Sehingga kenapa kemudian saya cerita, kenapa sekarang saya lebih senang menjadi agen pribadi. Ataupun ketika dengan kolektif, itu adalah bentuk-bentukan bagaimana sebuah kolektif itu bisa mandiri tanpa tergantung dengan yang membuat mereka tergantung. Jadi kemandirian kolektif itu bagi saya menjadi salah satu bentukan hasil perubahan. Itu refleksi saya seperti itu, sehingga suatu saat saya bercita-cita tidak menjadi PNS, dan sekarang cita-cita saya tercapai. Itu bagi saya sebuah perubahan. Tapi jangan ditiru ya. Krusial. Artinya memang saya sepakat, oke, reformasi bullshit. Saya nggak merayakannya. Tetapi sebagai momen 25 tahun bahwa ternyata saya membuka memori lagi film-film saya, untuk saya itu penting ternyata. Selain menjadi nostalgia, tetapi ternyata juga menjadi ada refleksi-refleksi yang memang kita seharusnya masih perlu kita lanjutkan ini. Nggak selesai sampai korlap itu menjadi petinggi-petinggi partai atau bahkan di DPR, tapi memang ya udah. Artinya memang yang memang bergerak saat itu tukang foto seperti biasa, seperti saya kok mahasiswa biasa, itulah yang seharusnya menjadi pokok, bukan yang korlap-korlapnya itu. Bagaimana yang biasa-biasa yang banyak itu tadi kemudian bisa menjadi, itu yang menjadi bagi saya kewajiban bersama. Mungkin kayak gitu. Oke, langsung. Aku boleh nambahin ya. Mungkin ini kita bisa menjawab bersama-sama sebenarnya. Kalau masalah merayakan, saya juga nggak tahu yang mau dirayakan apa. Karena saya sebagai aparatur negara, sipil negara, sebenarnya sistem-sistem yang mungkin terjadi di orde. Makanya
sistem-sistem yang ada di Orba begitu ya, maupun yang setelah reformasi itu sebenarnya sistem-sistem yang saya yang mengalami mungkin sekarang sudah 7 tahun menjadi ASN begitu itu sebenarnya masih sama. Ya sistem-sistemnya masih sama. Masalah misal mau dibilang masalah KKN lah, masalah nanti urusan-urusan bagaimana dana negara dan sebagainya gitu tuh masih ada gitu. Jadi sebenarnya saya juga bingung gitu loh. Di reformasi ini mau seperti apa, makanya pada saat saya membuat karya diminta untuk 25 tahun reformasi, terkadang saya pikir ya ini masih sama saja gitu sistem yang ada gitu loh. Terus kalau mau masalah merayakan terkadang ya apa yang mau dirayakan, karena saya sebagai yang sekarang juga itu merasakan hal yang masih yang sama gitu loh. Sistemnya masih sama, mungkin melihat dari orang tua saya terus sekarang ya masih sama juga gitu sistem yang ada gitu sih. Cuman intermezzo aja sedikit, mungkin kalau masalah sedikit dengan masalah krisis moneter dulu, orang tua saya kan, si ibu saya kan punya toko kelontong ya. Sebenarnya imbasnya ke saya adalah saat 98 biasanya kalau kita di hari Natal itu kita boleh memakan apa saja yang di toko yang kita sukai. Pada Krismon kita tidak mendapatkan satupun. Maksudnya mau ambil coklat kesukaan itu nggak bisa sih. Itu secara pribadi saya rugi saat itu. Jadi gitu sih. Yang pasti karena kita punya toko gitu ya, pasti saat itu juga efeknya kayak barang-barang juga agak kosong dan sebagainya. Itu sih memori-memori sebenarnya. Kalau masalah 25 tahun reformasi ya balik sama Mas Geger tadi ya, itu masalah memori yang ada yang pernah dialami ya. Saat itu saya udah SMA jadi ya lumayan lah untuk memori hal seperti itu. Ya gitu sih, kalau saya masalah reformasi ya sistem masih sama seperti ini. Cuman mungkin agak teratur, tapi ya gitu masalah KKN apa semua masih sama. Yang mungkin yang terkadang saya sebagai orang di dalam sistem itu terkadang mau berontak tidak bisa karena terkunci dari sistem itu. Dan menurutku yang terjadi dulu juga seperti itu gitu sih. Maksudnya ya belum ada reformasi pada saya. Gitu sih. Oke, makasih Mbak Tere. Ya, Zan. Kalau menurutku yang paling taruh misalnya, kalau misalnya kita mengangkat 25 tahun, yang paling bisa untuk memprotes itu adalah kawan-kawan Chinese Indonesia. Karena mereka yang paling banyak dirugikan di situ. Dan aku cuman menemukan 2 karya yang bicarakan itu. Satu karyanya Yasung, 2 karyanya Pak Harsono kayak gitu. Dimana karyanya misalnya penting kuliah, terus beberapa karena pengalaman traumatisnya itu lebih membekas ke mereka itu. Suatu waktu saya pernah mengikuti satu pelatihan jurnalistik dan semua yang di capture waktu itu adalah kekerasan yang berlangsung di kawasan Pecinan kayak gitu. Kebetulan banyak teman-teman saya juga yang Cina waktu itu, karena kabupaten saya kan agak jauh dari Makassar. Dan saya cuma punya satu teman Cina waktu itu dan yang punya toko Hongkong gitu. Nah selebihnya ada di Makassar. Dan ketika misalnya pada saat peristiwa itu terlalu banyak trauma yang berlangsung di situ. Ada perkosaan, ada pembakaran, sampai mereka harus menempatkan sajadah di depannya di situ. Itu selalu jadi korban ketika ada momen politik semacam itu. Karena misalnya ya taruhlah ya, mereka menguasai ekonomi, ya gimana nggak menguasai ekonomi kalau orang jadi PNS. Jadi semuanya fokus ke ekonomi kayak gitu. Sama dengan zaman kolonial, kau kasih privilege misalnya, zaman siapa itu selalu ada persoalannya. Itu kesalahan negara yang tumpah ke warganya kayak gitu. Orang-orang yang nggak tahu persoalan tiba-tiba ketiban persoalan. Orang-orang yang semestinya nggak tahu, orang-orang yang semestinya sudah punya hubungan dengan masyarakat lokalnya, itu tiba-tiba ini harus mendapati tokonya dibakar kayak gitu. Itu yang bisa kita lihat di karyanya ya kayak gitu. Nah itu mungkin salah satu, aku lupa tadi, itu salah satu yang bisa kita bicarakan, timbangan hal lain yang terkait dengan kita sendiri. Ya kalau kita sendiri sih
Jadi dalam konteks politik ya, yo evaluasi kayak gitu. Tapi kalau dalam konteks masalah, dalam konteks penderitaan, nggak ada yang lebih parah dari kita, dari teman-teman Chinese Indonesia yang tokonya dibakar, orangnya diperkosa, terus apa dan sebagainya. Dan kita masih bisa nemu fakta-faktanya, kita masih bisa nemu cerita-ceritanya, dan siapa yang tahan baca cerita kayak gitu, nah, itu kan ngeri banget. Oke, terima kasih Bang. Oke, barusan kita menyimak beberapa insight, beberapa pandangan bahwa ada pilihan untuk tidak memperingati sebenarnya. Ada pilihan untuk tidak memperingati. Karena ternyata di 25 tahun ini peringatan soal reformasi belum jadi ruang representasi. Ada suara-suara yang tidak terrepresentasi, tidak terwakili di peringatan ini. Nah, ini saya sebenarnya mengundang teman-teman yang lain yang datang hari ini untuk ikut menanggapi, Ada teman-teman Cimeti ada, teman-teman Live Page ada, teman-teman dari Isu Surakarta ada. Nah, kita mau mulai dari mana kira-kira? Kita mulai dari mana? Ada teman-teman Substore juga ada. Lah kita bisa sama-sama urun rembuk menurut saya. Oke, silakan. Mas Danang. Kamu lagi ngapain waktu itu? Oke, terima kasih. Mungkin karena ini tadi kita sama-sama istilahnya pengen berbagi cerita, mungkin kurang lebih sama. Dalam artian sebelum kemarin berapa minggu waktu yang lalu habis ikutan kuliah umumnya di ISI, terus sempat tanya sama Tere karya apa yang pengen ditampilkan. Terus waktu dia cerita, oh waktu itu aku baru kelas 2 SMA mas, oh berarti beda setahun gitu. Waktu itu saya kelas 1 SMA, saya di Solo, saya masih ingat harinya apa itu saya lupa. Saya biasa pulang sekolah saya itu di SMA 4, itu posisinya di Manahan. Yang paling saya ingat itu SMA-nya Wiranto. Waktu Wiranto itu diangkat jadi pangap ya, kalau nggak salah waktu itu euforia guru-guru SMA 4 itu luar biasa. Sampai akhirnya dia mau datang nyumbang komputer dan sebagainya. Itu yang saya ingat dari tokoh Wiranto. Nah, pas dari kejadian itu saya nggak tahu secara persis juga gitu. Memang berita itu sering banget nongol di TV. Kakak saya yang pertama itu anak seni rupa. Waktu KKN itu dia punya teman kalau nggak salah itu anak PRD, dan itu kadang dia di rumah nggak tahu juga motivasinya apa, hanya sekedar cerita bahwa ini ada pergerakan mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, sebagai anak SMA ya biasa, hanya seneng dengan dunianya sendiri. Waktu itu ya paling ya taunya musik, nonton film dan lain sebagainya. Cuma waktu siang hari kejadian itu saya pulang naik sepeda yang seharusnya saya nggak lewat jalan utama di kota Surakarta. Saya waktu itu nggak tahu, saya pengen sepedaan aja agak jauh. Sampai di ada lapangan kecil Kota Barat yang itu kalau nggak salah kemarin juga dipersiapkan untuk salah satu tempat untuk latihan tim yang berlaga di Piala Dunia tahun ini, tapi kan batal. Nah waktu di situ tuh saya cuma lihat, wah dengarin kok jalannya sepi, jalannya cukup sepi, terus ada polisi di pinggir jalan. Saya mikirnya kalau ada polisi waktu itu belum, seingat saya belum terlalu banyak tren mokmenan kayak gitu, belum ada. Waktu itu saya pikir saya ada yang ada kecelakaan atau apa gitu, tapi kok nggak ada gitu. Saya terus ngayuh sepeda sampai akhirnya itu kalau di teman-teman Katolik itu nyebutnya itu Gereja Purwosari, kalau orang Solo nyebutnya itu daerah Gendengan. Nah waktu itu lampu merah, sesudah lampu merah saya nyebrang ke selatan itu arah ke rumah saya dekat Kampung Batik Laweyan.
ketika saya melihat ke wilayah timur Jalan Slamet Riyadi itu ternyata udah lautan mahasiswa. Ya saya nggak tahu gitu, saya hanya apaan ini gitu. Tahu masih naik sepeda ke arah selatan. Dari situ saya udah mulai melihat, udah mulai notice beberapa daerah di selatan. Ya saya membayangkan mungkin daerah-daerah Nggawo, daerah-daerah dekat SMP saya dulu, itu udah asap udah lumayan kenceng, udah lumayan tebal. Udah saya waktu itu pokoknya cepet-cepet aja pulang ke rumah. Di rumah hanya ada bapak saya, kakak saya nomor 1 baru study nganterin murid-muridnya di SMKK ke Bali, kakak saya yang lain masih ke kampus. Dan perasaan waktu itu memang waktunya relatif dari sore belum terlihat begitu chaos, tapi sesudah maghrib itu suasana di kampung saya sampai ke Laweyan itu setahu saya langsung dipadamkan lampunya. Di blok kampung saya Sondakan, di wilayah Sondakan sisi selatan yang itu berhadapan dengan kampung Batik Laweyan itu memang deretan toko-toko kelontong, toko-toko Tionghoa, restoran dan lain sebagainya. Dan itu ternyata malam itu langsung habis dibakar massa. Seingat saya di situ ada yang jual minyak tanah, dan ketika minyak tanah ada pembakaran di situ otomatis udah meledak, sangat chaos buat saya waktu itu. Dan di situ saya baru benar-benar merasakan apa yang selama ini saya dulu lihat hanya mungkin di film-film action gitu, atau dulu hanya mendengar cerita tentang pemberontakan atau apapun. Dan malam itu saya merasakan sendiri, dan waktu di rumah itu juga agak khawatir karena api itu udah sangat besar, beberapa blok rumah itu udah hangus, dan di situ di Laweyan itu ada kayak pohon beringin yang cukup gede dan itu udah kebakar. Nah, beberapa blok itu adalah ada sekolah Jamaatul, SD Jamaatul Ikhwan, beberapa blok kemudian akhirnya rumah saya. Jadi waktu tidur itu dengan kondisi mati lampu itu ya kita harus benar-benar melihat keluar. Kita harus melihat ke jendela. Dalam artian kita tetap menjaga rumah. Karena waktu itu memang isunya udah banyak penjarahan dan lain sebagainya. Jadi kita juga tetap menjaga di rumah kita masing-masing. Kebetulan ada yang tetangga yang dekat dengan kita itu keluarga Tionghoa, dan saya masih ingat, setahu saya itu ibu-ibunya itu dia udah temboknya itu mepet dengan rumah saya, dan dia hanya bersembunyi, hanya diem di situ, gitu. Terlihat dia istilahnya begitu ketakutan karena memang waktu itu otomatis langsung isu yang diincar pertama adalah rumah-rumah orang Tionghoa. Nah, baru sesudah keesokan harinya itu saya lihat di sekitar itu semua yang rumah-rumah aman itu selalu, saya masih ingat ada tulisan, entah itu pakai pilok mungkin gitu ya, itu selalu ada tulisan pribumi. Bukan, misalkan Cina itu Cina Muslim, harus ada embel-embel Muslimnya, atau kalau enggak itu selalu ada keterangan adalah di bawah, di belakang adalah kampung penduduk lokal, seperti itu. Nah, itu yang buat saya mungkin sama seperti yang dikatakan Arham tadi, memang kalau ngobrolin 98 itu memang yang akan selalu diingat adalah trauma. Meskipun kalau kita ngomong kondisi sosial politik, saya kemarin kebetulan datang di acara pameran pembukaan yang di LAF, karena saya juga senang musik gitu, senang new wave gitu. Saya lihat karyanya si Dolby, nggak tahu juga itu kok dia bisa pas gitu. Dia masang poster albumnya New Order, judulnya itu New Order, Order Baru, dan judul albumnya itu Power, Corruption and Lies gitu. Yang buat saya kok bisa pas ya gitu ya, Order Baru hubungannya itu dengan power, kekuasaan, hubungannya itu dengan korupsi, dan hubungannya itu dengan kebohongan-kebohongan yang memang benar kalau kita lihat sampai sekarang itu nyaris sebenarnya nggak ada bedanya sama sekali. Kekuasaannya masih
hanya di ruang lingkup itu saja, korupsi juga di mana-mana, lies, kalau kita ngomong apakah lies itu bisa, hoax itu bisa termasuk lies, apakah pencitraan itu bisa termasuk lies, itu apa, itu bisa kita refleksikan bareng-bareng. Meskipun sebenarnya buat saya kalau ngomong memperingati mungkin akhirnya hanya orang-orang yang punya tujuan secara praktis yang akhirnya memperingati. Tapi kalau buat kita, apakah itu teman-teman etnis Tionghoa yang memang itu benar-benar mengalami traumatik? Cerita itu saya jadi ingat salah satu cerita sebagai perbandingan, yaitu bekas pimpinan saya di Lokananta itu dulu dia orang Jakarta, kuliah di S2 di pertahanan. Dia punya dosen pertahanan itu istrinya Tionghoa. Waktu kasusnya Ahok ada apa? Demo 212 itu, teman saya diceritain sama dosennya itu, istrinya itu udah sampai ngomong bahwa ini nanti kalau masa itu masuk ke apartemen tempat dia tinggal, dia akan loncat. Dari situ sebenarnya ceritanya kan udah menunjukkan bahwa buat etnis Tionghoa itu memang traumanya sangat luar biasa. Itu dibandingkan dengan berapa banyak teman-teman kita Tionghoa yang mati, timbangan yang sering disebutkan dan sering dirayakan. Iya. Oke. Iya. Gitu. Kalau mau dibandingkan itu nggak sebanding sama sekali. Iya. Jadi makanya cuma yang saya ingat, yang saya jadi istilahnya kayak refleksikan di era sekarang bahwa kehidupan buat saya pribadi, dampak dari reformasi itu salah satunya adalah di ruang lingkup masyarakat sekitar itu buat saya jadi semakin chaos juga gitu. Sebagai contoh misalkan kemarin saya main ke Laweyan gitu, saya ngobrol sama teman ibu saya gitu. Dulu Laweyan itu banyak yang kena di era 65 itu banyak yang kena kasus, banyak ditangkap. Saya juga sempat tanya apakah mereka itu memang orang PKI, itu orang partai atau hanya simpatisan. Meskipun dari cerita bude saya itu sebenarnya orang simpatisan. Bapaknya senang dengan tokoh dengan Marx, anaknya dikasih namakan Marxisme gitu. Dia suka dengan Lenin, anaknya dikasih nama Marlina gitu. Nah, di situ dulu di Laweyan di era waktu saya kecil, saya melihat di era Orde Baru katakanlah itu masih sangat tenang gitu loh. Masih sangat hubungan bertetanggaannya itu masih sangat relatif aman. Tetapi akhir-akhir ini isu-isunya itu udah jadi bergeser ke ideologis yang sifatnya itu keagamaan. Ada perayaan Natal gitu digeruduk gitu. Terus mulai ada wacana tentang penghapusan motif batik yang berhubungan dengan makhluk hidup. Terus mempermasalahkan misalkan di belakangnya Masjid Laweyan itu komplek pemakaman, kalau kita sholat berarti kita menyembah orang mati dong. Buat saya itu refleksi-refleksi yang mungkin akhirnya buat saya personal paling tidak saya harus tahu di posisi saya di mana. Gitu. Itu sih kalau yang sedikit yang bisa saya sharing dari perbincangan kita tentang reformasi, seberapa banyak dampaknya dengan kita masing-masing dan di kehidupan kita sekarang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, lagi-lagi ada penegasan soal narasi traumatis dan bagaimana peringatan ini menjadi ruang representasi seharusnya terhadap trauma-trauma itu. Mungkin ada yang harus kita sepakati lagi bersama malam ini, bahwa kita sedang bicara seni visual juga ini malam ini. Nah, kita sedang bicara seni visual ini malam. Nah, ini yang cukup menarik juga bagaimana kemudian itu dibicarakan dengan seni visual. Nah, kelihatannya saya harus mulai menodong teman-teman untuk bicara nih. Karena supaya forum ini agak lebih rame gitu ya, agak lebih berwarna, perkara pengalaman-pengalaman dan praktik-praktik yang dibagikan, cerita-cerita yang dibagikan.
Oke, tadi sudah ada Bang Arham, ada Mas Danang, nah teman-teman yang lain nih saya kira nih, mulai dari mana nih saya kira? Oh silakan, Jessica. Aku mau mengganggu dan mengintervensi. Oke. Jadi, aku menemukan pemikiran gender. Bagaimana proses kurasinya? Kenapa majalahnya Gatra dan Femina? Pertama itu. Yang kedua adalah Femina itu majalah wanita ya mas, bukan majalah fashion. Dia direkturnya Ibu Pia Alis Syahbana. Ada 2 majalah gadis juga. Jadi itu satu rumah gitu. Kenapa kamu tertarik secara visual sama majalah Femina? Kebetulan aku suka banget sama majalah itu. Terus aku juga menemukan pemikiran gender ketika kamu ngomongin pria punya selera. Itu semiotiknya, wanita juga punya taste gitu ya. Jadi itu bagaimana ketika ngumpulin ngumpulin keping-keping kata itu. Terus tadi juga aku terganggu dengan kata-kata kenapa pria harus sejati. Sejati. Oke. Aku sangat terganggu sekali. Ketika iklan-iklan ngomongin pria harus sejati, pria punya selera, itu kan pasti di balik itu ada maknanya atau ada hal yang patut dibicarakan. Aku nggak ngerti ya ukuran teman-teman suka ngomongin gender di sini, tapi ada pemikiran gender di tepian ini, di diskusi ini gitu. Dan aku juga semuanya bisa ngerespon ini dan juga narasumber ini gimana gitu, diurainya seperti apa. Dan terutama kenapa Gatra dan Femina gitu. Mas Kiki. Terima kasih. Cek. Oke. Silakan mungkin yang berwenang untuk menjawab apa yang disampaikan. Kok mati? Silakan Mas Ar. Silakan Mas Ar. Habis Pak. Pertama, belum karaoke udah habis. Pertama kenapa? Boleh ketawa. Pertama kenapa kuratorial apa yang melatari kemudian arsip-arsip ini dikumpulkan? Yang pertama sebenarnya kita nggak cuma Femina, tapi ada Kartini, tapi kita nggak bagi gitu. Karena kita ingin melihat Femina sebagai suara representasi suara perempuan yang cukup populer ya waktu itu. Selain itu sebenarnya ada banyak ya. Kita nggak bisa ngumpulin semua. Itu baru majalah. Ada tabloid namanya Nova, ada namanya Kartini. Itu yang khusus perempuan-perempuan. Kalau ditanya kenapa itu laki-laki dan perempuan, saya kira gini. Di Gatra, gitu. Tadi saya membandingkan kenapa Gatra dan Femina. Di Gatra itu iklan-iklan memang cenderung banyak rokok, ya, pria sejati. Gitu. Di Femina itu berbeda gitu. Mereka cenderung bicarakan merepresentasikan perempuan yang yaitu seperti tadi ya, punya partai politik gitu. Saya kalau ditanya ditanya soal apa maksudnya, iya kalau maksudnya si tabloid gitu yang punya redaksi ada redakturnya gitu, ya itu akan tepat dijawab mereka gitu. Kalau menurutku jawabannya adalah sederhananya Femina dan Kartini juga nggak luput juga untuk mereproduksi bagaimana kita menemukan juga iklan-iklan atau cerita-cerita soal Ibu Megawati misalnya. Menurut gaya hidup Ibu Megawati sehari-hari.
Terus bagi Ibu Tin memandang perempuan Indonesia gitu. Tapi itu kan narasi-narasi yang diproduksi oleh ini ya, perempuan-perempuan yang waktu itu memang sudah punya posisi sehingga dia bisa diwadahi di Femina gitu. Nggak mungkin ibu saya, nggak mungkin ibu-ibu teman-teman gitu. Jadi menurutku narasi-narasi di Femina pun, iya itu narasi-narasi perempuan yang saya kira perempuan yang sudah punya posisi politis, posisi yang privilege-nya terlalu banyak gitu. Misalnya selebriti gitu. Kenapa nggak ibu-ibu di sekitar kita yang nggak ada zaman itu? Kayaknya emang nggak ada media yang bicarakan itu kan. Kecuali nggak tahu zin-zin ibu-ibu jamu gendong gitu ada apa nggak tahu. Gitu. Menurutku Femina, Kartini gitu, sejauh beberapa iklan-iklan dan artikel-artikel yang diproduksi di sana, aku pikir gitu ya. Bahkan saya kaget gitu melihat ada satu iklan di tahun 70 antara Femina atau Kartini gitu. Cara duduk perempuan menjadi perempuan yang baik gitu. Dibahas itu di sana. Jadi cara duduk yang seperti ini itu untuk apa? Menandakan perilakunya seperti apa, mengangkang seperti apa. Kayak gini tuh ada nih, kayak gini ada, atau naik ada gitu. Dan menurutku itu sangat menarik ya untuk dilihat kalau ada yang tertarik untuk membahas itu ya. Bagaimana iklan-iklan ini juga turut merekonstruksi nggak cuma gaya hidup tapi perilaku, bahkan cara duduk itu diurusin sama mereka itu. Kan kadang kita merasa itu kayak kurang kerjaan, tapi buat mereka waktu itu penting banget. Entah ada bayangan apa untuk membuat satu perilaku itu teratur gitu atau terbaca di interaksi sosial. Mungkin itu aja. Oh ya, sama tadi nanggapin Bahram, saya jadi teringat ini juga. Sebenarnya memang saya sepakat bahwa 66 dan 98 ada kemiripan gitu. Hanya 66 menuju hanya 66 ini menuju sesuatu yang lebih era yang lebih gelap. Reformasi menuju era yang seperti terang tapi sebenarnya nggak kalah gelap gitu. Menurutku itu reformasi ya. Okay. Jadi karena gini ya, ketika 66 dan Orde Lama itu banyak gerakan-gerakan, misalnya serikat-serikat buruh dan lain-lain ya, terutama serikat buruh misalnya, itu diwadahi gitu, bahkan buruh film tuh ada. Di Orde Baru itu langka, nggak ada, semua diambil oleh negara. Begitu reformasi meletus, banyak itu serikat-serikat buruh bermunculan gitu. Dan goalnya yang paling banyak dibicarakan di gerakan buruh adalah satu, soal Undang-Undang 2023, soal bagaimana buruh boleh berserikat dan mandiri, dan di situ ada upah minimum yang kemudian banyak perangkatnya yang, tapi lagi-lagi Omnibus Law kemudian menggagalkan itu. Dan aku pikir ini situasi yang saya juga kadang berpikir juga gitu, situasi ini gitu, apa yang sedang pengen diatasi gitu, melihat tadi ketika kapitalisme menuju kapitalisme lanjut atau neoliberalisme itu juga terjadi di banyak lini. Misalnya ketika reformasi yang dibuat dalam sektor pendidikan itu bukan oleh pemikir pendidikan Indonesia tahun 99, justru dibuat oleh IMF dan World Bank ketika Indonesia harus meratifikasi beberapa undang-undang, beberapa kebijakan yang Indonesia harus membuat komersialisasi pendidikan, istilah populernya. Istilah mereka adalah pendidikan harus lepas dari negara dan membiayai dirinya sendiri. Terima kasih. Oke, thank you. Ada tambahan tanggapan mungkin? Oke. Nah, ini makin menarik kayaknya malam ini ya. Karena akhirnya kita juga sudah mulai melihat bagaimana ruang representasi itu tetap dibutuhkan ternyata, sangat dibutuhkan. Perkara aspirasi soal gender, soal etnisitas tadi itu cukup membuktikan bahwa
di mana ruang aspirasi kita 25 tahun ini terhadap hal-hal itu. Saya kira perlu tanggapan-tanggapan. Silakan Mbak Linda. Silakan Mbak Linda. Aku malah pengen memprovokasi kita semua untuk juga membicarakan medan seni ya. Oke. Bagaimana seni bekerja dan bagaimana kesenian kita hidupi gitu. Karena apa namanya, kalau ngomongin reformasi atau kita berusaha get out of baru gitu kan, tapi kita sendiri juga sadar, ini diingatkan oleh Mbak Tere, bahwa kita generasi gitu kan, mungkin yang lahir tahun 70-80-an dan sekarang masih bergiat, itu kan dididik di dalam sistem itu gitu. Bahkan dari rumah gitu. Orang tua kita yang PNS mengajari kita banyak hal gitu kan. Dan di sekolah kita alami nggak sih apa namanya PMP, PSBB. bukan yang ini loh, apa namanya Civic. kayak mengalami gitu. Aku ngalami. Ya. Penataran P4 Kalian dapat litsus. masih ada sertifikatnya juga, Terus aku juga pernah merasakan satu pengalaman nasionalisme yang aneh gitu kan. Itu kan misalkan ya karena posturnya tinggi gitu kan, diikutin Tonti, ikut Paskibra sampai ke nggak bisa kan gitu. Syukur karena aku mengalami itu dan merasakan pada waktu itu betapa attach-nya dengan Bapak Negara. Terus pas waktu pemakaman Putin di Mengadek, aku kan di Karanganyar kan, kita semua berjajar memakai baju pramuka gitu kan, bawa bendera dan menabur bunga dan menangis kayak kehilangan Mbah Putri kita yang paling dicintai gitu kan. Itu satu ingatan yang kok bisa seromantis itu gitu. Nah yang paling mengerikan adalah sisa-sisa itu membentuk ya dari kecil sampai kemudian kita remaja gitu. Reformasi aku SMP sampai remaja dan kemudian apa ya yang kira-kira masih tertanam dan secara nggak sadar kita praktikan gitu. Ya kan, nilai-nilai yang sebenarnya terus-terusan kita omongkan dan kita lawan gitu. Hasrat penguasaan gitu kan, terus kemudian bagaimana cara negara mengorganisasi masyarakat dan agen kerjanya gitu. Nah sebenarnya aku juga merasa di luar kita ngomongin soal ekonomi lah, aku nggak tahu gitu kan, terus perubahan sosial atau kemudian trauma, peristiwa etnisitas dan segala macam. Hal yang paling lekat itu kadang-kadang aku merasa agak bosan dengan jargon-jargon di kesenian terutama gitu. Baik di pertunjukan maupun di seniman gitu. Aku bertanya gitu kan, ketika kita memasang satu jargon tertentu dengan misalkan dekolonialisasi atau kemudian praktik demokrasi, adil gender dan segala macam, itu semua kan seolah-olah kita ingin unpacking atau membuat satu cara pikir baru, cara menjalani kehidupan baru di luar Orde Baru. Tapi praktik yang paling men-trigger gitu, itu kan kalau Orde Baru kan kita ngomongin bagaimana satu sistem mengatur teritorinya gitu, mengatur masyarakatnya, mengatur anggota kelompok masyarakatnya gitu. Di dalam skala kesenian misalkan kita mengadakan event semacam ini, sebenarnya yang juga harus dikritisi dan harus direfleksikan bukan hanya soal karya apa yang muncul dan membawa narasi apa, aku pikir gitu. Dan mungkin itu mengingat fungsinya juga begitu, tapi bagaimana kita membuat eventnya dengan, karena itu juga sama, kita menguji coba satu praktik pengorganisasian orang-orang, ya kan, wacana, terus kemudian kerjasama, kemitraan gitu kan, atau kemudian bagaimana kita bertukar pikiran atau kita membentuk satu kerja kolektif gitu. Nah itu kan uji coba yang susah ya. Kadang-kadang
yang mengerikan adalah kita atau aku menjadi panitia mengingat 25 tahun reformasi yang kayaknya bertujuan untuk menitiki wacana Orde Baru yang tersisa, membongkar narasi-narasi yang tidak pernah dibicarakan, tetapi dalam sistem penyelenggaraannya aku melakukan praktik Orde Baru itu loh. Itu loh yang selalu mengerikan di dalam praktik manajemen seni. Ya kan, kayak yang kita display, yang kita suarakan, yang kita tampilkan ke masyarakat seolah-olah itu radikal, seolah-olah itu ini. Tapi kemudian tantangan terberatnya adalah bagaimana kita mengoperasikan, mensimulasikan cara kerja baru yang tidak orba, cara berhubungan dengan orang lain atau komunitas lain yang tidak orba, cara apa ya, menyajikan kopi dan snack yang tidak orba gitu, sampai ke mikropolitik gitu. Dan kadang-kadang tantangannya adalah begitu, makanya tadi lies bisa terjadi jebakannya di dalam praktik tata kelola seni atau kuratorial atau gerak-gerak aktivisme kesenian gitu. Kita punya maksud semacam ini, tetapi misalkan against itu, tapi kita be part of itu sih yang sebenarnya juga aku resahkan. Makanya kadang-kadang terlupakan gitu, kita ngomongin satu wacana yang besar yang di sana gitu kan, ekonomi apa segala macam, tapi gimana kita menarik itu untuk mengubah praktik kita sendiri di dalam kerja kita sendiri tuh. Makanya kemudian gimana nih nasib kesenian kita, apakah benar-benar ada simulasi yang unpacking dan kemudian nyopot P4 itu ya karena itu udah bolot ya, bener bolot gitu, sudah mendarah daging gitu. Dan kadang-kadang kita nggak sadar kita melakukan hal-hal yang dipakai oleh Soeharto juga gitu dalam kerja-kerja kolektif gitu. Jadi menurutku di dalam hal yang tadi terus-terusan diomongkan sama aja, mulainya mungkin dari situ juga gitu ya, rada romantis kayak orang tua zaman dulu sih, mulai dari diri sendiri gitu. Tapi itu sama menurutku, itu kayak fraktal gitu. Orde Baru bagaimana mengoperasikan, mengorganisir satu kehidupan bersama, kolektif seni atau lembaga seni, bagaimana mengoperasikan dan mengorganisir kehidupan bersama juga sama gitu. Itu sih yang aku pengen curcol. Siap. Terima kasih Mbak Rida. Oke, teman-teman, ada yang mau langsung menanggapi atau curcol lanjutan? Iya. Karena kita masih punya sangat cukup waktu sepertinya untuk melanjutkan diskusi ini. Sampai sahur ya ini Ya, ya. tapi ada beberapa poin sebenarnya yang perlu kita geret juga ya. Perlu kita geret masuk dalam perbincangan kita ya. Perkara bagaimana kemudian karena kaitannya dengan seni di tepian gitu ya. Bagaimana kemudian kita melihat hari ini praktik kerja dalam medan seni rupa itu. Apakah kita ternyata memang mengcopy atau kita mereproduksi hal yang sama, bahkan ironisnya tanpa kita sadari kan gitu kira-kira. Atau kita sebenarnya punya pilihan-pilihan lain untuk menjalankan praktik ini. Mungkin dari teman-teman yang lain yang malam ini mau ikut sumbang suara, sumbang saran. Oh, sumbang suara mungkin nanti ya, setelah ini ya. Kita ada eventnya nanti, setelah ini kita akan sumbang suara. Ya, silakan teman-teman. Apapun akan kita bahas malam ini. Yang baru datang mungkin, yang baru datang, kok keluar lagi. Belum lahir dia, Mas. Belum lahir. Nah, bagaimana kita melihat Memori 98 dari orang yang belum lahir ini? Ini menarik juga nih kayaknya. Belum direncanakan. Lagi pacaran, cukup ya. Oke, gimana? Kita bisa diskusi. Kalau merasa kita sudah cukup dalam forum yang
terlembaga ini. Iya, agak terlembaga. Maka kita harus sedikit mereview ya. Review bahwa malam ini kita bicarakan hal-hal 25 tahun reformasi dengan banyak sekali temuan, banyak sekali pertukaran gagasan. Artinya malam ini kita lihat bagaimana adanya narasi lain ya, entah itu narasi kebangkitan ekonomi, narasi kejantanan, narasi tepian yang betul secara lokasi ya, berada di tepian, narasi traumatis, narasi doktrin. Nah, ada kata doktrin tadi yang beberapa kali muncul di perbincangan kita, di obrolan kita, diskusi kita. Nah, saya kira itu poin-poin yang bisa menjadi titik mula kita melebarkan spektrum kita soal 98. Perkara kita bahwa punya pilihan untuk tidak merayakan, tidak memperingati, itu juga satu hal yang malam ini kita bicarakan. Nah, lantas apa setelah ini? Saya kira kita punya rencana masing-masing, kita punya concern masing-masing. Tapi malam ini menjadi poin bahwa perkara 98 mungkin sekali untuk kita tarik spektrumnya jadi jauh lebih luas. Terkait dengan seni visual ada banyak hal yang sebenarnya mulai dari artefaknya sampai dengan organisasi kerjanya. Ini hal yang menjadi batu pijakan untuk kita melebarkan spektrum itu. Saya mohon maaf akhirnya kalau ada kesalahan kata dari saya. Diskusi kita ini bisa kita lanjutkan secara informal karena ruang ini terbuka untuk segala macam diskusi. Nah, sebagai diskusi yang terlembaga, saya mohon maaf kita harus selesaikan diskusi terlembaga ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lebih rileks, lebih luas seperti itu. Nah, saya terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa menemani teman-teman diskusi saya diundang malam ini. Terima kasih juga buat para narasumber yang akhirnya para pemantik. Nah, ini menarik. Para pemantik yang akhirnya mau membuka spektrum pembicaraan kita. Dan teman-teman juga yang sudah urun rembuk, sudah memberikan pandangan-pandangan dan membagi pengalamannya. Kita ketemu di Ngekrek selanjutnya, Ngekrek 10 di bulan depan seharusnya. Kita berdoa bahwa bulan depan ada Ngekrek 10 sesuai dengan itu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.